I just wanna dance with you. Feel the beat when you're passing through. Fell in love and see all of you, and then I can comprehend what I'm going through. I want to fall again in this moment, nothing better. We'll be moving in the night in this moment together. Na 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 na. Oh, jadi lu bikin bahasa daerah Indonesia, dibikin arrangement baru, lu Sama yang Jazz nyanyi, Music. terus dikirim waktu Jepang, jadi rilis di Jepang. Yes. Waktu itu umurnya masih 14 tahun. Oh, ternyata Doi penyanyi duluan. Penyanyi Iya. cilik, bisa dibilang penyanyi cilik. Penyanyi dong. cilik dari si Ancol itu. Jadi nyanyi gak cuma di Ancol, di Taman Mini, Iya, di iya, Taman iya. Ria. Pokoknya gitu-gitu lah. Gue kirim lah ke Gadis. Gue kirim, cet. Ternyata masuk jadi Gadis Sampul itu. Gue juga kaget, saya katanya gak tahu ya jalannya. Udah menang, Heeh. dapat juara 3, besoknya berangkat Jepang. Ke Jepang. Wah, excited terus dong tiap hari lu. Luar biasa. Nah makanya di Jepang gue pemotretannya selain gue sebagai penyanyi, gue motret semua buat model-model gitu. Maksudnya fashion. Iya. Terus gue kenal sama lakinya si Aca juga. Gue nggak tahu tuh ceritanya, lu kenal sama dia gimana ceritanya? Nah pas gue duduk, dia datang lah. Oke gue kenal lah deh, kata dia gitu kan. Oh iya gitu, udah gue kena gue. Tapi gue gak tahu nih, kok dari hati gue yang paling dalam nih tiba-tiba ada ngomong gini, nih kayak calon suami gue gitu. Kata Aca kayaknya dia cinta banget sama gue, kata kita, tapi gak ngomong bukan gue ya. Lu bisa duet kan, duet bisa dong. Oh dia gak mau duet sama gue. Oh nggak mau? Dia gini. Satu-satu ya? Jangan duet. Taruh gini, gue latihan sama dia bagi-bagi. Tiba-tiba pas di panggung gue lupa. Mama itu bagian aku. Kan gue bilang juga apa? Ibunya Kata yang gini, depan. habis panggung Jadi gini. anaknya jadi backing. Kata mama gitu, mama mau kan tadi udah latihan lupa. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Meli Manuhutu. Ya ampun Ferdi. Meliana ternyata. Berapa puluh tahun lalu. Aduh gue gak ketemu lo Fer. Kangen banget gue Fer. Gue cuma bisa ya ngeliatin lo aja gitu. Gue gak mau ketemu Ferdi. Dan teman-teman yang old school kita itu loh say. Enggak, lu waktunya susah, gue udah setahun yang lalu. Gila, gue udah minta dia dari setahun yang lalu baru bisa hari ini. Orang nanya gitu, Goks. sibuk apaan sih Mel? Ngurusin anak, ngurusin laki. Anak gue ada 3, Aca, Kasyami, Si Aca tuh anak lu ya? Anak jadinya? gue juga pertama. Paling pertama ya? Ember. Terus lagi ini juga kan bikin kue, lu macem-macem kan? Oh iya, kalau kue tuh anak yang pertama. Oh, Anakku yang pertama kebetulan dia dari kecil. Si Aca tuh? Oh, aduh, salah versi yang benar ya, versi yang ini yang dari Tuhan, yang anak beneran ya dari perut gue. Yang pertama, yang anak ke gue yang perempuan nih, Kasyami itu emang dia seneng bikin kue. Kalau gue senengnya masak say, makanya ada catering organik. Iya. Nah, gitu. ini ada yang mau gue ketanyain di kepala gue itu nanti ya kita bikin. Iya. Lu tuh kan dulu tuh lagi di atas gitu. Gue sempet jadi backing vokalnya dia. Iya loh, gila beneran. Kok bisa sih? Dan tiba-tiba kan nanti Ferdi gitu loh. lu nggak ada kan, terus tiba-tiba lu menyendiri, bertapa, ya kan? Oke, kita ceritain ya. Oke, awalnya Mel, lu bisa jadi orang tahu Meli Manuhutu, Ambon Manise, ini tiba-tiba menjadi dulu sempet dulu zaman gue ya, Whitney Houston Indonesia. Asik, Oke, ya. Awalnya mulanya lu karir bukannya model ya? Nah itu dia tuh orang pada rancu ya. Iya. Padahal perkawinan. Gue karirnya tuh awal dari nyanyi. Malah zaman nyanyi. Jadi orang bilang oh gara-gara. Tapi gue bersyukur juga sih. Apapun dari majalah Gadis ya bisa bikin saya bisa hadir di dunia entertainmentnya akhirnya dikenal. Tapi gini sebenarnya awalnya banget gitu ya. Tuh gue dari kecil dari SD. Pokoknya dia seneng nyanyi kan. Secara orang Ambon suka party-party kan. Nyanyi-nyanyi gitu kan. Udah ada darah daging. Pas SD gue bilang gini bokap gue apa? Mau dong latihan nyanyi gitu. Ketemu waktu itu tahun 85 inget banget tuh. 1985 say gitu kan. Dengan Pranajaya latihan nyanyi kan. Gitu vocalize. Terus dasarnya gue gak bisa diem juga. Gue bilang gini, Pak mau bisa dong aku kalau aku manggung. Gue cerita agak jauh dikit ya. Mau dong aku manggung-manggung gitu nyanyinya bosan cuma teori-teori aja. Akhirnya bokap gue bawa ke Ancol.
Oh, pasar seni. Pasar seni, say. Nyanyi lah gue di situ. Nggak tahu kenapa gue nyanyi, gue lupa lagu apa gitu kan. Tiba-tiba pas turun katanya dari pihak Ancol, mau nggak jadi pengisi tetap di sini? Oh. Masih SD nggak ngerti dong, kelas 5 SD pula gue pelangap-pelangap aja. Apa tanya papa gitu. Kata papa kamu mau, terserah papa. Akhirnya dimasukin tuh sebagai pengisi aja di pasar seni, di Dufan, di mana gitu segitu. Udah rutin tuh. Bayar dong. Bayar dulu Iya, dibayar. Gue inget banget dibayar karena selalu pas dikasih gitu gue di depan gue kan ada 10.000 gitu. Terus sama makan padang saya di pasar seni kan. Terus iya tapi gue nggak pernah mikirin tuh uang kemana. Pokoknya gue seneng aja happy. Gue hobi nyanyi kan gitu. Gue nggak pikirin kemana. Udah gitu udah nyanyi. Gue seniornya Anggun. Oh itu juga di Ancol juga? Iya, Anggun, Julia Sitanggang, Irma Jun, Hana Pertiwi. Terus gue juga sempet gara-gara nyanyi gue gitu. Terus almarhum Hari Mukti setiap ke Ancol nih kan hari Jumat tuh suka ada acara apa. Pokoknya kalau di Ancol heran nih kalau hari Jumat malah acara besarnya. Terus suka manggil gue bukan Meli tapi siapa dimanggil gue Imelda apa Mel? Pokoknya namanya bukan nama Meli. Melan siapa gitu. Terus kamu nyanyi dong baru aku suka banget sama nih anak. Siapa bilang? Almarhum Hari Mukti. Oh, Waktu itu gue gak ada yang kenal dong masih SD ya. Iya. Aduh. Gue tak percaya diajak nyanyi gitu kan. Gue gak ngerti kenapa dia ajak nyanyi gue. Padahal kan banyak tuh penyanyi gitu. Gue sih orang gue diem gitu. Gue senyanyi gitu. Terus gue nyanyi sempat rekaman juga di apa namanya tuh yang Sanggar Cerita yang zaman dulu kan suka ada zaman dulu tuh cerita gitu ya. Ya di kaset gitu misalnya cerita tentang si Kancil. Gue lumba-lumba. Gue Jack dan Kacang Ajaib lagu Jack anak yang malas bekerja gue diajak. Karena gue suka nonton tuh kalau mereka lagi di. Tapi yang nyanyinya doang. Yang nyanyi. Bukan jadi apa bukan. Jadi gue nyanyi situ terus gila banyak deh. Itu karena gue karena orang kan emang ini apa nih seneng ketemu orang kan gue nggak diam gitu kan. Pokoknya banci tampil kayaknya gue dulu. Udah gitu, akhirnya nyanyi gitu. Ya udah terus nyanyi di Ancol. Dengan proses berjalannya waktu, terus akhirnya gue udah nggak di Pranajaya lagi, latihan lah di tempat vokal tuh dulu namanya Triple M. Di situ ada Om Chandra Darusman, Om Omen, zaman dulu. Terus yang ngajar vokalnya Catherine Lemena, stage act-nya Guru Soekarno Putra. Beruntung banget ya gue orang-orangnya yang gede-gede ya. Gitu terus kok seneng banget mereka kan ajang kalau Om Chandra ngajarin bisnisnya gitu kan Om Omen musik terus ada juga ya pokoknya gitu deh semuanya masing-masing Om. Lu sekolah di situ? Situ belajar nyanyi situ punyanya Triple M punyanya Macang dulu ya. Macang itu guest band dulu. Dia manajernya terus udah gue nyanyi situ ya latihan udah dengan berjalannya waktu terus sekali lagi nih gue tiba-tiba lagi ke ruang tamu ada orang Jepang gue pikir kan ya paling turis ya say. Kamu disuruh nyanyi gitu lah saya kata orang Jepang intinya gitu. Terus gue nyanyi aja gue juga lupa Fan ya gue pokoknya kalau orang dulu dimanapun ada berada tuh gue kalau disuruh nyanyi mau aja tuh. Lu mau kalau disuruhnya seneng aja. Benar intinya itu. Karena kebiasaan di rumah kan dengan keluarga gue itu. Gue nyanyi tiba-tiba tahu nggak Fer gue nggak ngerti itu dapat dari mana tuh si orang wangsitnya tiba-tiba gini. Kamu bikin demo kan gue nggak ngerti waktu gue masih SMP kelas 1 zaman dulu pula kan gue bikin demo suruh bikin demo. Akhirnya gue ngomong ke orang guru vokal gue dong, ngomong ke Macang kan owner, anaknya ownernya gitu sih dari Om Rio Pasa. Terus bikin ya udah si Macang nggak tahu gimana bikin. Jadilah tuh si Yamko sebagai demonya. Iya gitu kan. Itu ya daerah nah, kan. Zaman dulu kan kita daerah oke aja kenapa? Karena kan kita belajar dari si buku panjang itu kan lagu-lagu daerah. Terus udah ya udah. Terus udah akhirnya terus gue nyanyi udah. Nggak berapa, cepet banget prosesnya. Abis itu si Jepang kirimlah ke orang Jepang itu ke Jepang. Oh dikirim ke sana? Iya dong. Akhirnya didengerin kan mesti ya pokoknya dikirim lah gitu. Mesti konfirmasi lagi ke Macang. Akhirnya diterima suruh bikin lah tuh lagu-lagu bahasa daerah itu tuh. Oh jadi lu bikin bahasa daerah Indonesia, dibikin arrangement baru, sama lu jazz nyanyi. music. Jazz musik. Jazz Sukatori, kayu dis. Ya, oke. Terus dikirim waktu Jepang jadi rilis di Jepang. Yes. Wow. Jadi rekaman di Indonesia, rilis di Jepang. SMP lu? SMP kelas 2 waktu itu.
Waktu itu umurnya masih 14 tahun. Oh, ternyata Doi penyanyi duluan. Penyanyi Iya. cilik, bisa dibilang penyanyi cilik. Penyanyi cilik dari si Ancol itu. Jadi nyanyi nggak cuma di Ancol, di Taman Mini, Iya, di iya, Taman iya. Ria, pokoknya gitu-gitu lah Iya, gue. iya, iya, Dan gitu, nah rappernya Kak Iwa. Aku kenal Kak Iwa di situ. Iwake Masih muda juga kan dia. Masih kan? muda. Belum rekaman juga dong. Kayaknya udah sama. Ternyata pas aku kemana Itu tahun gitu. berapa? Aku tahun 889. Oh iya, dia udah. 88. Iya, dia sama Takan kan udah kan. Ya. Udah mau ketemu Kak Iwa lah di situ gitu-gitu. Ya udah gitu bikin itu baru oke ada lagi nih ya. Kenapa si modal dulu? Nah, agak panjang Bang. Pas gue rilis album di Jepang kan udah ditentuin tanggal sekian nih ke Jepang misalkan bulan Juli. Kebetulan gue diinterview dong sama gadis. Seneng dong. Ada orang Indonesia nih. Oke. Mau tampil di Jepang, di Oke. interview sama majalah-majalah kan gitu. Salah satu gadis. Pas gue interview orang gadis gini dari orang musiknya. Kamu gak mau ikut gadis-gadis? Gue kan waktu itu Amboina ya Nek. Iya. Gue bilang, aku emang ngefans sama gadis tapi kayaknya gue hitam deh Nek gitu kan. Bukan rasis sih, maaf ya, Hitam maaf. manis. Maaf Ember. Akhirnya ikut aja, tapi kamu kalau ikut ini gak bisa daftar pakai lewat pos, kan zaman dulu lewat pos ya kan. Oh, iya, iya. Karena udah terakhir, udah ribuan orang, udah puluhan ribu. Oke, kamu langsung ya, maksudnya gak boleh pos lagi, kamu datang ke gadis. Oh oke gitu. Gue bilang ke mak gue, oke. Mama harus foto gitu. Nah kebetulan tetangga gue orang studio studio foto, gue foto gitu. Ternyata itu elang apa tuh Mas sekarang? Matalang. Mata elang ternyata, gue nggak tahu ternyata si Om itu. Terus gimana Om foto? Udah deh Meli orang tetangga, udah gitu. Oh gitu, gue nggak coba ragat aja. Oke, gue kirim lah ke gadis. Gue kirim, cet. Ternyata masuk jadi gadis sampul itu. Gue juga kaget saya katanya nggak tahu ya jalannya. Waktu itu bareng almarhum Nika Ardila seangkatan. Zamannya Nika Ardila. Bareng Ineke Kosarawati gitu. Waktu itu aja ngisi acara kita si Anggun gitu-gitu pokoknya. Jadi bukan dari model dulu ya, lu Iya. lagi nyanyi. Setelah itu lu berangkat Jepang. Nah, oh ya benar. Ya malam gue penobatan gadis sampul. Tuh Lu produser gue nonton tuh. Dapat berapa nominasi apa juara apa? Gue juara 3. Wah. Juara 3 gadis sampul. Gitu kan gitu. Gitu pokoknya kalau yang favorit kan Nika ada. Ya udah, nah malam gue penobatan besok gue berangkat ke Jepang buat promo kan udah menang. Dapat juara 3. Besoknya berangkat Jepang. Ke Jepang. Wah, excited terus dong tiap hari lu. Luar biasa. Nah makanya di Jepang gue pemotretannya selain gue sebagai penyanyi, gue motret semua buat model-model gitu, maksudnya fashion. Iya. Jadi majalah-majalah fashion gue karena kan udah salah satu ini gue istilahnya apa tuh? Ya, resume gue ya. ada sih gadis sampul baru. Udah tuh gue. Oke. Di sana lu berapa lama di Jepang? Di Jepang gue cuman semingguan lah. Tapi rilis di sana berarti lu launching gitu. Iya, jadi Radio. ke Tokyo, Nagoya, Osaka, Iya. ke Osaka, NHK, terus manggung juga sama Kak Iwa di Shibuya gitu-gitu. Oh, iya, Terus gue di toko-toko CD-nya. Nah, gue paling senang juga selain gue Kunjungan ya? Iya, selain gue manggung di gue tempat promo itu, yang gue di satu klub kan lagu gue dance ya. Gue juga kaget pas manggung loh, Fer. Kan ini lagu daerah kita ya, Hey Yamko, sebelah Tokecang. Ini kok yang nonton pada ngerti kan lagu gue. Ternyata mereka tuh, gue sampai merinding, mengapresiasinya luar biasa. Kok dia nggak ngerti tapi sampai seheboh ini gue masih merinding nih. Gue sampai kaget sebagai anak waktu itu masih 1 SMA ya. Kok bisa begini ya saya, gimana caranya nih. Itu pasti di sini gitu, Tokecang. Ini pasti, ini tentang jatuh cinta nih. dia nggak tapi ngerti. ada campuran. Dia nggak ngerti juga. Iya, ada mic bahasa Inggrisnya juga. It's been such a long time gitu-gitu kan. Jadi kita kayak mati. Itu bikin ada Kaiwa juga dibikin. Ya udah kayak gitulah. Jadi maksud gue merasa wah luar biasa mereka mempromosikan lagu Indonesia ini. Iya. Apalagi kalau kita di toko-toko CD. Itu kan yang beli nggak cuman orang-orang Jepang, internasional, ada orang Amerika lah apa-apa. Terus mereka langsung tanda tangan aku di situ. Iya, kayak penulis buku lah ya gitu ya. Iya, gue lagi nih, ya Allah kok ditreatnya kayak gini banget ya, luar biasa gitu. Dan gue senang juga waktu manggung pakai bajunya Samuel Watimena dari Indonesia. Tapi bangga banget, pokoknya intinya bukan si Melin yang manggung, tapi gue membawa nama Indonesia ke Jepang. Luar biasa gitu. Hebat banget ya lagu. Ibu ini luar biasa. Dan wartawannya nanya, Mel kamu kok bisa sih membawakan 10 lagu bahasa yang beda-beda? Gue bilang gini, kita tuh kalau di Indonesia di lagu ini lagi pelajaran sekolah. Iya dong. Sih, bener. Tokecang apa coba-coba kayak gitu Yamko. Iya gitu kan. Oh, ada iya, kok bukunya, bener. gue aja sambil rekaman pakai bukunya itu kan baca. Gitu. Gitulah saya. Jadi balik lagi biar nggak rancu, aku nyanyi dulu. Baru tapi emang mempopulerkan terus terang emang gadis pada saat itu. Iya, pada saat itu kan lu akhirnya jadi model dan penyanyi juga. Iya, amin.
model dan penyanyi. Model udah tau lah, juara 1, juara 2, juara 3, pasti udah di majalah udah terus-terusan nih. Iklan Osel lah, Apalah, Country Apollo. Festa Oh, lah, tiba-tiba di Matahari Hammer segede-gede lah. gambar lah. Iya kan, zaman-zaman dulu kan. Kaos andalan remaja-remaja pada Tira. zaman Pokoknya gitu deh. Color box apalah Ini, banyak lah. ini Pak, apalagi kalau dulu Boy Netong udah pasti dia kepake nih. Ember-ember. Nah, Iya secara kan mereka perlu yang ada yang kulit agak hitam, gelap, ada nggak yang mau putih, siang. ada yang ini, dia harus ada bukan. tuh. Nah pada saat itu lu menjadi salah satu ikon anak muda itu tahun 89-90 ya. Iya, betul. Kita masih pada SMA pada saat itu adalah anak cewek nih hitam manis. Ember. Dan di situ lu menjadi bukan trendsetter, pemberi harapan untuk orang-orang yang tidak putih. Ember, nah itu dia. Itu kenapa yang gue waktu dibilang orang wartawan musik sedikit, gue mikir dong, serius loh. Tapi terus terang ya maaf ya, ternyata pas kita ngobrol-ngobrol lagi udah puluhan tahun lagi, ternyata katanya nih, mudah-mudahan gue nggak salah ya, gue ini membuka akhirnya ke orang-orang yang berkulit gelap bisa. Lo kalau perhatiin nih setelah gue 90, Tadi saya bilang. setelah gue yang gadis sampul ini nih juara 3, ntar dulu di gadisnya dulu nih. Abis Meli 91-nya tuh kok nggak salah si siapa namanya si kok gue jadi lupa si ini siapa yang penyanyi zaman sekarang, Cindy Fatika. Abis itu anaknya Om Jody, Rani Jody, kan semua kita kulitnya begitu. Tadi kan yang agak putih-putih blasteran ya, Say. Ya puji Tuhan jadinya lumayan lah gitu. Jadi orang bisa mikir bisa ternyata ya, Jadi Say. zaman awal-awal nih, dulu Indo naik. Benar, Ya kan? blasteran. Pada saat Meli masuk, ini kejadian bukan katanya. Iya. Ini adik gue. Oh, coba gue mau dengar. Iya, Adik gue kan bukan hitam ya, tapi putih tua. Ya, gila kayak gue sawo busuk Iya. maksud gue. Ya kan sama Iya lagi kita katanya. kan. Begitu, wah ini ada nih, Meli kulitnya juga hitam, berani juga dia nggak apa-apa, berarti diterima. Gitu. Adik gue akhirnya ikut juga. Oh ya ampun. Dan dia jadi, cuman dia bukan di gadis, di mode. Nggak apa-apa juga namanya. Lia namanya ada. Dia berani masuk karena nah itu lu pelopor. Makasih, Jadi pada ya saat ampun. itu Meli yang mendobrak bahwa orang kulit hitam itu juga manis. Emang loh, gue bisa ada, difoto. gue aja ada gila-gila. Itu juga gue mikir sebenarnya saat pas wartawan musik itu gue gini, hah? Gue mungkin gak sih gitu. Akhirnya ya udah gue memberanikan diri. Oh dulu soalnya sebelum ada Meli kan Indo semua. Benar, harus Indo, harus blasteran, putih. iya. Nah ternyata yang hitam juga. Hitam manis, hitam. hitam manis, ya hitam manis. Yang hitamnya gue Emang- manis lu. Iya gitu. Ya udah itu benar-benar itu semua bukan kemauan dari orang tua gue. Gue yang benar-benar yang mama ayah semuanya nyanyi gitu. Gue Oke. sih emang gue demen. Terus ya. Oke, lu naik. Oke. Tapi gue mau tanya, bokap lu tuh Ade Manhutu bukan? Bukan, Yang lu penyanyi kayak zaman lu kayaknya yang Enggak, orang banyak yang orang tahu ember, gitu. ember semua. Itu kayaknya pertanyaan yang ke 1 jutaan berapa gitu bukan kayaknya. ya? Oh, bukan jutaan. Satu fam aja. Satu fam. Manhutu. Almarhum Om Ade ya. Ya Terus itu, duka cita. ya, tapi kenal. Pernah akhirnya kenal Pernah ketemu. pernah satu itu kita ke gereja, gue mesti nyanyi, ternyata di panggung dia bilang pun gitu, kayaknya gue juga bilang ke bapaknya anak si Meli, Iya, jadi sama kita enggak ya, sama-sama Nuhutu, basodara kita basodara, basodara ya. kalau kata orang Ambon basodara. Nah itu satu udah berarti bukan. Bukan. Dan itu satu fam. Setelah lu itu kan lu di sini nih di tahun 90-an lu menjadi ikon di segala ini ya apa namanya? Iklan sih yang gue tahu, iklan nyanyi. Gue nggak tau lu pernah di film apa enggak? Iya, bukan film, lebih Sinetron. ke sinetron pernah diajak. Oh, pernah juga. Itu pun gue nggak sengaja. Semua dihabek malu ya. Sebenarnya ember, sebenarnya tuh bokap gue udah ngomel Meli nyanyi aja, cuman gue gini kan gue waktu itu ember, gue kayaknya gimana gitu maruk kalau zaman dulu bilangnya. Tapi enggak, itu kesempatan, enggak datang 2 kali. Sebenarnya Terus, gitu, iya gue sebenarnya juga gini, gue nanya ke mereka, kok gue sih emang gue bisa, gue diajak lah waktu itu satu, kalau nggak salah sinetron gue pertama itu di RCTI, mainnya sama Mbak Titi DJ, Mbak Cintami, Dewi Gita sama. Oh lagi musim penyanyi mah ada main semua. Emberan sama Oke. siapa tuh dari Project Pop juga Padiangan dulu apa Oke, Project Pop dulu oke, kan. Nah oke. itu sama mereka dulu. Terus pokoknya kita satu keluarga lah ceritanya di Bandung nih syuting buat SCTI. Habis itu aku ditawarin juga apalagi Pak ya? Oh sama ini ada laki gue depan kan. Ada sama ini juga lu. Macan. Ember sama almarhum Hilman lu main di Iya, All iya, Gas iya. Patrodan gantiin si Sarah Sehan karena Sarah musik ke MTV. Iya. Lu yang main ya? Iya gue tanya gini, lo yakin gue Tapi sinetron ya? sinetron bukan Iya, film. iya, Kan iya. kalau filmnya kan di Ratna Sari. Iya Terus, sih. lu bener milih gue kan kelas. Jadi lu pernah pertama dong? Iya, lu bener milih gue bilang gitu. Iya kan. Katanya gini, iya, kata lo pasti bisa deh. Iya, gimana Tapi ya lu bisa udah. sepatu roda?
gue bisa Oh, motor bisa. roda, lumayan bisa gitu. Oke. Iya ya udah terus akhirnya ya udah gue akhirnya kepilih terus macam-macam lah di SCTV Berapa gue. kira-kira berapa sinetron? 1, 2, 3, 4 apa lagi ya? Apa sih? Iya benar Aladin, SCTV, terus Indosiar, Olga, RCTI itu lobby sama lupa gue. Oh ada kucing-kucingan SCTV. Iya 4 lah 4. Ya 4 atau 5. Jadi lu nggak kurang menekuni itu ya, cuman segitu ya. Jadi bukan orang yang gue seneng nih udah jadi pemain sinetron. Nggak Iya, gitu gue juga. tuh orangnya prinsip gue go with the flow, gue ikutin aja lo mau begini. Gue orang nggak mau terlalu tapi kalau dikasih terlalu kerjaan gue lakuin totalitas harus gitu gue. Tapi nyanyi pada saat itu masih nyanyi terus. Itu lagi itu makanya pada bilang ngaturnya susah ya jadwal lo Rene ya kan lo ngajak gue nggak ngerti Foto lo masih ngomong terus? manajer foto puji Tuhan alhamdulillah masih terus. Jadi waktu itu bener-bener hari gue tuh cuman terus terang ya maksud tuh pada saat itu ya mungkin kayak anak-anak sekarang ya lagi Gens itu. Jadi gue yang bener-bener hari ini misalnya ke Jogja, besok gue tiba-tiba ke Jepang. Terus album gue yang kedua kan gue harus rekaman di Singapura. Widih. Terus tiba-tiba gue ada satu lagu yang mesti rekaman di Jepang. Ibu-ibu ini ya. Dulu ya makanya gitu gue pokoknya Kayak siapa ya pramugari beda dikit sama pramugari lu pergi-pergi. terus gue ya cuman hidup gue cuman airport ke airport gitu. Oke. Makanya gue bilang nih anak gue sekarang, please sibuk banget dong hari-harinya karena tuh buat gue ya. Gue bilang anak gue sekarang yang sekarang bikin single, bukannya lo mikirin Kasya Mei. Iya, dia buat gue bukan dia biar gue jadi terkenal bukan. Lo mikirnya jadi sebagai remaja, ya itu bonus lah kalau lo akhirnya gitu. Sebagai remaja punya aktivitas yang banyak biar bermanfaat dan ke depan lo enak networking, aktivitas banyak gitulah menurut gue. Jadi gue waktu itu ngerasain aktivitas gue banyak senang banget dan gue lebih banyak teman gitu. Dan dia itu waktu itu ya. Sampai ausnya gue ngomong banyak banget. Waktu itu Ketahuan. di TV, di acara musik, di majalah ini udah Meli. Iya katanya gitu Meli ya. semua. Iya. Gue iya. tahu jadi gini. Itu juga salah satunya yang gue juga agak ajaib. Setelah ada si media sosial kan gue lihat TikTok kan gue di Instagram semua orang gini, Mel ingat gak dulu kamu di ini. Terus gue goblok lagi. Gue selalu nanya Kaca. Terus orang negor zaman sekarang gini, Cak gue segitu orang kenal ya. Emang gue ini banget. Karena gini balik lagi ya Ferdi. Gue tuh bukannya cita-cita dari kecil. Wah gue biar jadi gini gitu. Maksudnya gue bukannya menutupi gue yang menjadi artis. Gue terima kasih Tuhan dikasih gue profesi. Cuman lu nggak ngeh sebegitunya. Sebegitunya. Karena kan zaman Pada saat itu juga lu nggak ngeh. Enggak, karena kan kita zaman sekarang bisa nge-review kan. Oh iya, kalau ya dulu kan nggak ada. bisa review kan sekarang maksud gue saking sibuknya nih. Hari ini syuting di RCTI, besok ke SCTV, belum ada pemotretan, belum iklan, belum ini. Tapi gue walaupun kayak gitu sibuknya gue semaruk-maruknya paling sehari gue ambil paling banyak 2. Kan ada kadang 3, 4 geber kalau gue gitu. Okay. Tapi gue baru ngehnya sampai sekarang nih. Sekarang ini segitu kenalnya orang sama gue. Beneran. Kalau nggak ada Instagram nih dulu 75 juta nih followernya. Itu ada kali ya. Tahunya cuma dari surat aja tuh yang banyak banget. Surat di karung-karung. Ember. Ya kan? Sampai nggak bisa pakai PO Box. nggak bisa balas lagi gue. Udah mesti teman-teman Nah, gue yang ya gitulah puji jadi, Tuhan. yang dulu-dulu tuh sama kan kita dengerin kan perjalanannya bintang-bintang zaman dulu tuh memang bener-bener dari lapangan, dari bener-bener Benar. dari grassroots dulu gitu. Iya, gue dulu manggung. Gue Jadi di manggung tempatnya kemana. tuh bener-bener pakai live, pakai bener-bener belajar apa. Kalau sekarang kan bisa langsung rekaman. Nah, bingung manggungnya. Nah, bingung ember. Kalau ini emang Kalau bener-bener. ketemu orang juga bingung. Kita nggak ada pakai gini-ginian dulu ya. Enggak. Apa namanya? Ear monitor. Irmon nggak ada. Harus bener. Emberan. Harus bener nih. Pakai itu harus bener. Amber, makanya gue sampai sekarang juga agak blow on nih suruh pakai ini gimana Sama ya? gue juga. Ya, makanya gue kayaknya gini banget kita masih organik ya gitulah pokoknya. Oke, Iya, lu udah kita tahu. Malah tahun 97 gua itu diminta untuk jadi singersnya. Waktu itu acaranya itu I Like Monday di Hard Rock. Lagu-lagu Guru Soekarno Putra. Iya. Bintang tamunya ada Elva Singer, Denny Malik. ada Melly Manuhutu. Jadi gue nge-backingin dia. Aduh. Lagunya Cinta Indonesia. Nah itu Iya. lagu itu. Oh, Gue backingin iya, lu iya. dulu. Wah dulu pas dia masuk. Melly. Iya, jangan gitu Far, gue aja tau. Enggak serius Ya gua. ampun. Dulu gue gitu. Tuh gue tuh gak tahu tuh begitu-gitu ya. Gue anak Bogor kan. Iya. Orang Rasa kayak lo. gitu. Wah, Ya Allah. pengen minta foto MP gak jadi gue. Iya, ya ampun. Gak Ya. berani. Peres deh. Gak berani. Oh, Gak ya berani kan. ampun. Ada minder. Ada jangan gitu dong. Pas lu masuk, wah Melly nih. Nih Whitney Houston. Rasa. Gue gitu dulu. Wah lu kan belajar tapi udah akhirnya kita manggung. Sampai sebegitunya. Terus gue kenal sama lakinya si Aca juga.
Aca itu dulu sering banget anak gaul, ya kan? Gua di acara apapun ada tuh. Gua nggak tahu tuh ceritanya, lu kenal sama dia gimana ceritanya? Nah, oke, waktu Ini cerita. gua rasa dia yang rusak lu nih. Enggak. Wah, dia malah bikin gue jadi. Oke, gimana? Jadi gini, dia orang ngeliat penampilan gitu. Gue gak usah gitu. Gue baru pertama kali Ini kawin. kan anak Amrik kan, anak Amrik pulang kan. Gue baru kawin sama dia aja, ibu-ibu saat ketemu gini, Mbak Meli kayaknya digebukin terus sama suami, kurang ajar. Gue bilang kurang ajar nih mama. Gue bilang bener laki gue badannya ini gagah banget ya. Jadi gue ketemu dia pertama kali gara-gara dia itu lagi bikin albumnya sama bareng Hanin lah waktu itu kan, Hanin sama itu lagi bikin untuk albumnya Selomita. Aksara lo ya? Belum. Ya. Buat Selomita. Udah gitu gue mesti meeting sama produser gue, Mas Gumilang dari BMG. Mel ketemu, gue mau ketemu produser. Oke gitu. Pas gue duduk, dia datang lah. Oke, gue kena lah deh, kata dia gitu kan. Oh iya gitu, udah gue kena gue. Tapi gue baru aja ngomong sama Cak, tapi gue gak tahu nih, kok dari hati gue yang paling dalam tuh tiba-tiba ada ngomong gini, nih kayak calon suami gue gitu. Kata Aca kayaknya dia cinta banget sama gue, kata kita, tapi gak ngomong bukan gue ya. Gaya lu, Cak. Tapi yang ngomong bukan gue ya, hati gue gitu. Gue langsung gini, apaan sih? Kenapa coba dia gitu? Lu bisa berasa gitu? Nggak ngerti. Dia pas ketemu lu begini, Pak. Asik, mirip. Gitu. Lu dibacain sama dia. Tapi ntar dulu, lo belum selesai nih. Terus kata Hanin, emang lo gak tahu dia? Emang dia kan modal, tapi dia gak tahu loh sama gue. Dia gak tahu gue modal, gue punya alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Maksud gue dia yang paling organik lah gitu ya. Gue ketemu laki lu dulu tuh gaya-gayaan kan anak dari Amerika kan. Pakai baju baseball, badan gede gitu kan. Gitu ya. Gue cuma gini, orang kaya. Amin, ya Allah, orang kaya, amin, kaya hatinya saya. Terus akhirnya lu jadi sama Aca. Oke. Lo taruh gue belum cerita, selesai. Lo boleh lihat dia begitu, tapi kalau ngurus anak lo pasti kaget. Dia yang punya podcast. Gue demen nih bintang tamu gini nih, nggak perlu nanya gue, dia cerita sendiri. Iya, ya udah pokoknya gitu deh. Enggak, dia kalau ngurus anak beda sama yang lo lihat di luar. Maksudnya kita tuh disiplin banget. Oh, oke. Dan terus kan gue kan sebenarnya sebagai perempuan diajarin segala ngapa-ngapain sama anak gue, tapi dia kayak masak itu kasih tau gue loh, karena kan dia tinggal sendiri. Kalau gue kan dulu tinggal yang cantik kalau orang dari luar biasanya mandiri, karena di sana tinggal sendiri, Caya. Karena bener. kan harus ya, tapi kan ada sendiri. juga yang cuek, tapi dia yang bener-bener itu banget, pokoknya beda dah gitu maksudnya. Oke, berarti lu diratu-ratu dong dia yang iniin, ya kan? Yang penting lu bahagia kan? Iya benar. Iya, udah lama. Iya, amin, iya kok bisa ya? Iya, tahu deh tuh gitu tuh. Terus udah gitu lu jadi sama Aca, udah selesai. Nah, ini yang gue mau tanya. Apa lagi? Gue nggak tahu kenapa ya, apa gue kurang update atau gue kurang gaul, gue ada sibuk sendiri, tiba-tiba lu hilang. Itu dia ya. Nah, orang malah yang nanya, "Meh, kok lu lagi?" Disekap apa gimana? Sebenarnya nggak, cerita awalnya gini, gue nih, kan gue cerita deh, gue kan sibuk tuh kemana-mana kan, ini besok ke Jogja, ke Medan, gitu deh. Nah, terakhir nih akhirnya kejadian pas gue nikah bulan September 2001 ya kan. Tiba-tiba Desember gue hamil lah gitu kan. Gue Desember hamil, gue macam pikir, anak-anak, maksudnya orang yang kayak remaja-remaja seru-seru aja loh, tetap bisa hamil, tetap bisa aktif. Ya udah gue tetap aktif aja. Abis itu gue ternyata keguguran bulan Februari. Keguguran dulu. Dokternya bilang gini, "Meli, katanya kamu tuh udah sehat deh hamilnya. Terus akhirnya kamu keguguran. Aduh, kamu sekarang pilih deh," kata dokternya nih. Gue tanya, "Kamu mau karir apa mau tetap punya anak?" Kata gitu. "Mau punya anak," karena gue benar-benar depresi dong. Udah hamil berapa bulan, namanya itu kita si perempuan ini. Ya udah akhirnya udah. Terus gue memutuskan udah deh gue mau urus anak aja deh gitu gue gitu. Ya udah komitmen aja. Acanya mah terserah gue. Cuman ternyata gue nggak bisa. Karena kata dokter gue hiperaktif, bukan anak ya. Guenya hiperaktif. Gak usah dikasih tahu, lu lihat deh tadi nyerocos terus. Lu gimana? Ini mah udah tahu orang lu talkative begini. Terus. Ya udah akhirnya, tapi sedih juga ya waktu itu sempat ada perdamaian Ambon ini itu gue mesti syuting di mana. Akhirnya gue maksudnya gue pilihan hidup ya Nek. Tapi gue selalu ingat kata-kata nyokap gue. Nyokap gue bilang, waktu gue zaman di Jepang, gue ke Jepang cuma bisa Juni sama gue cerita gitu. Juni sama Desember karena mesti sekolah. Terus gue kalau udah ujian sekolah, nyokap gue mau banyak tuh kerjaan, mau ke Indonesia enggak, mesti ujian tuh. Pokoknya utama pendidikan. Nah pas nyokap gue selalu bilang, ada aja tuh rezeki. Nah pas gue udah mulai memutuskan, gue ingat lagi terngiangnya nyokap gue bilang, "Mel, ada aja rezeki, ya udah deh gue kan ikhlas ngejalanin ngurus anak gue nih."
Ya. Gue kasih ASI say anak gue 2 tahun. Tuh makanan kan gue beli organik udah gue bikinin tuh Ferdi. Gue nggak pernah beli di supermarket. Gue bikin semua sendiri. Dari cemilan makannya udah seperti itulah gitu. Terus anak gue belum melek matanya si emak yang nggak bisa diem nih gue nyanyiin semuanya lagu anak-anak sampai pas mau masuk TK sampai guru bilang gini, kayaknya ini anak nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Udah bisa sosialisasi, nyanyi semua udah fasih. Orang masih fasih. Ya gimana balon dia udah bisa udah satu sampai meletus tuh balonnya. Oke. Orang masih dia udah meletus lagi meletus balon hijau loh. Pokoknya gitulah, jadi gue seneng juga ada hasilnya. Anak gue 3 tahun udah bisa pada baca karena kan gue di rumah nggak ngapa-ngapain udah gitu. Tapi ya dan gue lu bener-bener lu tinggalin, lu stop aja semuanya. iya bener-bener gue ngurusin tuh anak tuh keluarga gue itu. Berarti gitu. gantian nih Aca aja udah. Lu aja di rumah. Aca sih udah bekerja. Dia kerja dari sibuk ya, anak. Cuma si Aca aja lu peres tuh dia terus. Ember, dapat gak gitu. Oke. Dan gue denger lu pindah ke puncak. Itu waktu itu. Iya itu dia yang itu tuh waktu pas itu tuh di puncak. Di puncak gue jadi orang gunung say. Padahal gue orangnya masih senang. Meli nggak Diana kan? Di Gunung Tinggi ketemu itu Siti kan. Meli Hadijah gue kayaknya itu ya. Lu tinggal di puncak dan gue taunya adalah dia bener-bener di puncak itu bukannya villa ya. Tinggal di puncak dan lu bertani. Iya, organik, right? Itu Betul. pertamanya awalnya cuma buat anak ya. Benar. Jadi buat kita juga Iya, keluarga. buat kalian. Sebelum anak. Jadi gini. Jadi gue pas sudah mulai tinggal di sana, kan gue zaman gue masih aktif, tiap hari di atas gue tuh ada obat alergi. Jadi gue tuh yang bener kena pilek, kena ini. Lo pakai mic aja gitu gue bisa. Lo sakit nih. Gue gak ketemu lo pun gue pakai mic lo gue sakit. Jadi pokoknya alergi tingkat tinggi lah intinya dari dokter itu. Terus artinya gue pas gue makan itu kok bisa sehat ya dari kebun-kebun itu kan. Akhirnya gue nge-browsing gitu kan segala macam. Ternyata sehat. Nah sebelum punya anak itu juga gue akhirnya nggak tahu rezeki dari mana tiba-tiba gue didatengin penerbit buku untuk bikin bertanam organik bersama Meli Manhutu. Terus gue sempat dinobatkan sebagai selebritis yang mempopulerkan makan organik. Gue jadi dapat penghargaan supaya nggak ada GMO-nya ya. Ember yang sehat nggak pakai kimia. Gue dapat itu Agro Business Entrepreneur Award dapat dari pemerintah gitu. Gue paling muda gue deg-degan. Ada Menteri Muhammad Fadel dari Menteri Pertanian, ada almarhum Bob Sadino. Gue bilang gila, semua orang nggak apa-apa Mel. Aku perempuan sendiri dan paling kecil waktu umur 26 tahun ya kalau nggak salah. Mereka kaget kan udah hasil gue. Terus gue pikir orangnya bagus banget. Terus gue pikir pas gue punya anak gue terusin. Ternyata ininya juga animonya bagus ke orang-orang. Karena pada saat itu orang organik apaan sih apa? Nggak gue aja dengan cara gue nih. Gue mempergunakan media kan gue lagi vakum. Dengan ada aja jalannya Tuhan kasih gue dengan pakai organik itu. Dan itu make it nggak untuk source income lo? Pada saat Tuhan, itu untuk itu ya untuk bersyukur lah sampai sekarang masih bisa itu ya lumayan lah gitu ya tapi organik kan nggak seperti yang gitu. Cuman yang gue bingung itu adalah lu sebegitunya dari lu lagi ngetop tiba-tiba lu berani memutuskan untuk gue berhenti, gue mau fokus di keluarga dan lu memilih jalan yang beda nih ya, penyanyi sama lu tahu-tahu lu jadi bertani lah, sama malah ada kuliner ya kan. Itu kan beda dan income-nya juga beda. Benar. Lu nggak kaget dengan itu? Dengan yang tadinya lu tiap hari ada duit, tiba-tiba di sini harus bekerja dulu baru dapat duit. Nah, gitu kan. satu bekerjanya tuh bukannya tanam langsung jadi tuh emberan. Lama iya, gitu. gue satu mikirnya gue mau ngebantu petani. Kedua negara kita agraris gue pakai jangka lama. Pertama, terus akhirnya gue juga punya suami kan saya. Jadi gue nggak usah mikir banyak. Ketiga, ada gitu. Dan lainnya lagi gue orangnya hobi nabung dari zaman dulu. Nah, gue tuh gue tuh orangnya walaupun waktu itu kan kita income lumayan ya say. Maksudnya pada saat itu sampai gue 15 tahun udah punya rumah kan dari yang di Jepang itu. Nggak pakai manggung ya kan. Kalau kata nyokap gue, pokoknya lo tanda tangan kontrak waktu itu di Jepang langsung dapat rumah. Gue juga nggak tahu tuh. Dapat rumah aja gue nggak tahu. Nyokap gue bilang, "Kamu ada itu rumah." Itu dari gue sebenarnya. Oh iya, thank you lah, say. Oke, terus gitu. Terus gue mau ngomong apa gue jadi lupa deh. Gue lupa. Ya udah gue duit. Nah, gue tuh kebetulan orangnya ya udah deh gitu. Gue hobi nyimpen uang. Terus gue ada suami. Gue jadi nggak pusing-pusing banget. Iya kan. Kalau suami ya udah ya. Duit suami kan duit istri. Duit istri duit istri. Ember. Cuma maksudnya nih si duit istri ini nih. Gimana rasanya tuh biasa? Lu kan biasa dapat income masuk, sekarang enggak. Misalnya ibaratnya lu dulu merek. Apakah sekarang? Nah itu dia gue nggak suka merek.
Oh, lu nggak suka? Gue nggak suka. Ya, gue mau sampai cerita itu Wah, tadinya. beruntung banget tuh, Ca. Gue nggak suka yang. Nggak gede pengeluaran lu. Nggak tahu. Gue malah suka nemenin teman-teman gue belanja. Oke. Gue nempatin, jadi gue bukan sok-sok gimana, emang gue demen, gue tuh otaknya pokoknya, karena gue suka ngeliat nyokap gue, hobinya nabung, gue nggak ngerti ya, mungkin itu kalau kita anak itu lihat orang tua, jadi gue nyokap gue hobi nabung, ya udah gue nabung ke anak gue bilang gitu, investasi gue orang gitu, walaupun ya gue belum ada bisnis waktu itu, cuman gue ya itu gue bilang gue nggak pusing karena gue hobi nabung, jadi ada aja tuh gue. Tapi cukup lama juga loh menghilang lu ya. Iya. Maksud dari dunia entertain gitu. Gue inget tuh berapa tahun lalu tiba-tiba lu kontak gue untuk ada single kan. Itu baru berapa tahun lalu kan? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lah ya. 2 tahun lalu. Tadinya kan kita cuman Fer ada makanan ini. Oke, gitu kan. Kita kan gitu. Lu sama bini gue juga kan gitu. Tiba-tiba mulai, berarti berapa tahun tuh sampai ke 2 tahun lalu? Sekarang 3 tahun ya? Apa buat yang single itu? Enggak, dari lu berhenti. 2001. Oh ya, sampai 2001 sekarang tiba-tiba. sampai sekarang 20. 30 tahun ada? 20 tahunan lah ya. Karena kan 3 tahun terakhir gue udah mulai aktif. 20 tahun 20 menghilang. tahun. Gue sampai nggak ngeh loh. Gila ya. Sama juga ya. Dan itu nggak gampang loh. Iya ya. Untuk menjadi orang, kadang-kadang ya, orang kan star syndrome. Iya ya. Nah lu kok nggak ada star syndrome-nya gitu. Kan gue anaknya ini. Iya makanya lu tuh one of a kind sih. Iya. Maksud gue Nggak tahu, nggak itu ya bentar. Agak aneh gue. One of a kind sih. Karena gue sekali lagi walaupun gue mungkin nggak aktif. Harusnya namanya bukan Meli Manuhutu. Apa? Meli mana tahan. Agak lain. Meli mana tahan lah. Enggak, maksud gue, nah itu balik lagi kan gue mungkin cita-citanya gue bilang dari awal. Gue cita-cita bukan, gue pengen seorang ini. Iya, Gue iya. menjalani semua, go with the flow. Gue senang ketemu Ferdi, Elem, siapapun teman-teman gue, sel disuruh siapapun gitu. Nah gue itu salah satu yang gue mau tanya. Oh ternyata lu tidak ada beban sama sekali ya. Kehilangan kefamousan lu nggak ada beban. Gue bukan hilang famous, hilang apa-apa, mau manggung. Ya, ibaratnya dunia itu kan famous kan. Lu lagi famous-famousnya terus tiba-tiba lu memilih itu. Dan lu you have no problem with that ya? Enggak. Wow. Karena gue pikir gini, Tuhan kasih gue sesuatu yang lain, yaitu anak gue. Masa gue bisa ngebagian orang waktu gue nyanyi tuh penonton segitu banyak. Yes. Masa anak gue sendiri nggak bisa? Dan mereka anak 2 itu ya, anak 2 ya Cak. Iya 2 masa 3 malu gitu. Pas gue nyusuin, gue begini, oh nih kalau dia cintanya nih anak tuh sampai gue nyusu gue begini gue praktekin kan gue asih. Maksud gue segitunya kan kalau orang-orang gue nggak tahu mungkin si Meli ini loh ini bukan gue orang jahat sama orang maksudnya. Begitu tulusnya anak gue, jadi gue belajar dari itu semua. Kok ditepuk tangannya sih? Gila. Iya anak-anak. Begitu sayangnya. Iya, nah anak-anak. ini buat anak-anak ke ibu tuh kadang-kadang mengorbankan apa yang dia excited atau yang dia dapetin khusus buat anak-anaknya. Amin. Dan itu bener-bener ikhlas. Ikhlas gue. Iya kan nyokap Gak gue ada yang terpaksa. Gara-gara lu nih gue jadi nggak gitu. Anak nggak pernah disentuhin begitu. Iya gitu makanya. kan. Iya gitulah pokoknya. Dan ternyata ya puji Tuhan gue ternyata pas gue ingat lagi pesan nyokap gue. Ada jadi kayak benar pas gue udah mulai anak-anak besar nih kan orang udah mulai minta dong gini-gini terus kan. Terus akhirnya gue mau lagi dong gitu tampil gitu kan. Si Banci tampil ini kata dia izin ke anak-anak izin. Mama tampil lagi boleh mau kita kan udah gede gitu. Gue juga anak-anak gue perempuan tuh gue ajar mandiri. Jadi kalau gue kemarin contoh gue baru pulang syuting nih film layar lebar. Jadi mama back to life, back to reality. Jadi anak gue lagi di mama, aku hari ini masak ini, jadi dia senang masak kan. Jadi gue maksudnya nggak percuma ya, gue kadang-kadang suka terharu gitu anak gue gitu. Dan sekarang kan dulu waktu itu awal starting dulu, lu mulai nyanyi lagi. Ternyata anak lu sekarang nyanyi ya? Iya, dia sekarang ikut juga. Nah anak nyanyi orang gini, cia mamanya kali ini disuruh ya? Nah itu dia kata tadi kita sempat ngobrol off-air. Jadi tuh anak gue tuh emang dari kecil di zaman TK sampai SMA tuh sering diajak gurunya. Nah waktu zaman sekolah kan dia emang sekolah sendiri lah gitu, ada Kasyame. Gue di rumah kan ngurusin rumah lah gitu. Maksudnya di rumah lah, gue kan anak-anak udah pada sekolah gitu. Terus tiba-tiba pulang, oh mama aku habis lomba ini, habis nyanyi ini, kemana, ke macam-macam gitu. Jadi yang mereka emang senang nyanyi nih anak-anak, terutama yang besar ini lagi mulai. Nah kenapa di rekaman dia kemarin kan gue masih nyanyi single kan, rilis single. Ternyata dia nyanyi pakai gitar, terus kata komposer musiknya, oh seru juga nih, bagus nih suaranya, ya udah. Akhirnya dia sekarang
puji Tuhan dia jadi Berarti sekarang. dia memang pengen nyanyi nih sekarang. Iya, akhirnya Berarti nyanyi. kemauan sendiri. Iya, kemauan sendiri gitu. Makanya gue bilang terserah dia deh kalau dia mau nyanyi. Please, Lu berarti gitu. seneng dong. Kan lu juga penyanyi. Berarti seneng dong. Lu support anak lu. Support banget. Ca, lu juga support dong, Ca. Iya. Manajer bapaknya dong. Enggak ya, Bapaknya enggak kan manajer. bisnis banget. Gue ada manajemen. Oh, lu masuk manajemen. Oh, enggak di manajemen sama lu. Oh, nyanyi sama lu juga. Gitu. Nah, ini gua kemarin ini gua ngeliat kan ada dia bilang, "Fer ini gini gitu." Sempat gua postingin juga. Makasih. Yang pertama gua keluar duet ya sama lu ya. Apa lagu lu ya? Oh lagu gue. Jadi lagunya Zaman dulu. Cipta. Jadi lagu gue yang Pergi Cipta sama. Oh Aldi ya? Iya Aldi. Ada teman gue bikin lagu. Ya udah terus akhirnya dia remake lah gitu. Sama bareng teman. Itu kan yang tahun lalu kalau nggak salah ya? Enggak, 2022. Iya pokoknya so yang lama. Tiba-tiba gue ngeliat dia sendiri sekarang. Iya. Ini sendiri lagunya lagu sendiri atau lagu lu atau lagu siapa? Belum, dia masih penciptanya sama si Aldi juga teman gue Aldi itu. juga? Lu Iya, rilis Aldi dia juga. sendiri? Iya, rilis sendiri kita sama Guest Music. Sama Guest, sama ini ya, Guest ya? Iya, yang Oh, bikin musiknya namanya Uti, dia salah satu keyboardisnya Kak Iwa. Oke. Ini gimana lu ketemu nih sama anak Gen Z, right? Gen Z is nggak tahu ya. Ini rumor di luar sana Gen Z tuh banyaknya komplain dan punya pendapat sendiri. Emberan. Kalau zaman kita dulu mau dikasih makan kangkung harus Yes. makan. Yeah. Kalau sekarang nggak suka, aku pesan aja bisa begitu. Ya kan? M. Berarti dia punya sendiri yang dia mau. Benar, betul. Lu menghadapi dia bagaimana? Aduh, gitu. Ketawa kan aku. Jadi gue kan namanya gue pernah gue bilang belajar nyanyi dari kecil. Berarti ilmu gue lumayan lah ya. Maksudnya gue dapetin, maksudnya dari mereka dari Berta, Ya dari iyalah, terus terus. gue ajarin dia di rumah. Enggak ama, masa begini sih? Kan mama penyanyi. Ya mama bagus lah ini. Bukan sayang, caranya begini, gitu. Akhirnya gue bilang belajarnya dari YouTube deh gue begitu. Terus tapi gue abis itu gue review lagi kan. Ayo begini. Nah, akhirnya kemarin kayak bikin video klip. Kayak pas nyanyi akhirnya gue ke Indra Ajis. Gue ada Indra Ajis tolonglah temanmu ini gitu kan. Indra Ajis akhirnya take care ada kan. Terus masalah video klip waktu itu suruh gaya gue kan suka ya lumayan lumayan bisa bergaya lah gue kan nonton sendiri. Akhirnya gue minta tolong Mas Ari Tulang. Mas Ari Tulang tolong dong anakku gitu kan. Lo kan maknya bisa udah deh pokoknya gue serah gitu. Jadi ya tapi gue selama ini ya gue hadapin aja, gue ajak ngobrol walaupun kapan-kapan kadang-kadang juga gue oh my god gitu. Tapi ya maksudnya ya ternyata terjadi emang begitu tapi gue tetap gue hadapin. Tapi kalau bapaknya udah teriak-teriakan tuh udah gimana ini ya, gitu. Ini ibu dan bapak. Sebenarnya gini, kita bukan mau involve, tapi overprotect. Kita tuh udah di jalan ini kan banyak banget nih, banyak banget suka duka. pengalaman ya, Kita Say. mau ngasih cheat supaya jangan biar lebih cepat lah, nggak lebih lama lagi belok-belok gitu. Intinya gitu ya. Tapi memang anak zaman sekarang itu dilahirkan dia punya ini sendiri, apa namanya metode dia sendiri, yang kadang-kadang memang lu coba lepas dia sekali, lu jangan involve, lu cobain ya. Ini kan anak gue nih udah mulai begitu juga sama juga. Silakan mau bikin lagunya lagu apa, mau musiknya kayak gimana, lu mau gaya lu seperti apa, mau itu. Lu cobain sekali nanti abis ini, lu cobain dia. Kalau dia kalau dia misalnya nggak make it, baru kita terus lagi. Tuh kan? Sering juga sih akhirnya tuh Tapi kan. at least, tapi nggak tahu mereka itu kan ternyata ada caranya yang mereka tahu kita. nggak Iya, tahu. tapi dia sebenarnya begitu, tapi dia akhirnya diterapin saat dia manggung, saat dia tapi itu nurut-nurut juga sih. Kayak gue nih, misal lagu Pergi, orang nggak terlalu enggak, misal lagu gue. Terus dia lagu yang baru gue bilang, gue ada caranya akhirnya orang bisa singelang. Nah itu. Nah ini yang gue putar di sini ya. Ini yang gue putar terus di sini itu judulnya Takluk. Oh my God, thank you. Takluk gue puterin di sini terus. Nah Iya. kalian lihat nih, ini hasilnya nih. Mamahnya lagi ngetop-ngetopnya Tototi. Cuman buat ngurusin dia nih. Nih dua anak ini ya, tapi ada satu lagi. Kasyame. Kasyame. Tau gak Kasyame itu artinya apa? Lu masih Aca. Emberan. Bapaknya ini apa namanya? Narsis. Ember. Dia bilang sama gue gini dulu ya. Pokoknya nama gue nggak boleh hilang kata mesti harus ada. Terus. Kasyame. Me-nya Meli kan. Iya, benar. Oke. Ini di sini Takluk lu lihat ada di Spotify-nya juga udah ada, di mana-mana udah ada. Terus ada video klipnya. Gue kasih linknya di caption. Dengerin. Coba kalian komen
Seperti apa yang kalian dengerin? Menurut kalian gimana? Terus kalau kalian, ini mamahnya kayak gimana sih? Lu search di Google, lu lihat Melly seperti apa. Di Spotify juga ada. Aku sudah lama menanti 2022. Zaman lu kaset kali, udah ada ya? Udah 2002 Ben. Iya. Ada juga. Jadi bisa. Maka tetap kamu kalau aja tampil ya. Tapi ini ya di sini ya, gue seneng banget loh. Gue ini ada di sini ada Kasyanya ada nih. Iya halo, Cantik banget. iya makasih. Cantik banget. Makasih. Dan ini hasil gemblengan Acha sama Melly. Ya, kita lihat di sini. Musiknya tetap ya, geng itu ya. Gas musik M. Mamahnya di situ, anaknya di situ lagi ya. Beran, Oke, bentar ya, pakai lagu Om ya. Thank you ya. Terus siap. Oke. Oke. Lu berharap apa sekarang sama anak lu? Gue berharap anak-anak gue ya kan ada 2 nih. Mereka pokoknya Siapa? Kasya sama? Kasyame Liv dan Kalesia. Kalesia tuh Kasyame, Meli dan Prakasya. Jadi tuh cintanya kita, say. Tetap ya, Nek. Itu kalau ada gua di kartunya juga ada fairnya juga maksudnya. Kasyame fair. Iya, Lu bener-bener singkat-singkat semuanya emang ya. sok kreatif banget. Pokoknya intinya gue tuh sebenarnya punya anak simpel aja sih kayak orang-orang tua lainnya. Gue pengen punya anak nih, dia pasti punya. Gue udah pesan ke anak gue juga dia harus pasti sopan santun. Grup keluarga gue berempat tuh sopan santun. Attitude ya saya. Itu nomor 1 ya. Adab atau disebutnya zaman dulu kita apa ya? Etika ya gitu. Satu itu yang pasti dia harus bersyukur juga seperti ya gitu bersyukur karena dengan bersyukur lo nggak harus tunggu bahagia kan lo bisa bersyukur gitu. Kalau bersyukur itu semuanya jadi ini ya apa namanya? Semua nggak pernah merasa kurang. Jadi semua rasa dimudahkan gitu. Kayak mama kau inilah. Aku bersyukur dengan apa yang kamu dapat. Kau bisa sumel tuh urusannya kayak gitu. Terus yang pasti sebenarnya ketinggalan sih nomor 1 harus rajin beribadah tuh harus. Karena kan kamu udah sendiri kan. Mungkin orang-orang masih ada yang tahu apa enggak. Kalau aku tuh beda sama papa. Maksudnya kita. Kalian adalah keluarga yang berbeda. Ini enggak apa namanya sangat religius enggak? Enggak sih religius banget sih. Enggak ya maksudnya. Ya itu adalah inilah pribadi ya. Tapi kita tuh Bhinneka Tunggal Ika kita keluarganya. Oh iya. Iya kan. Jadi kalau pagi-pagi dia subuh ke doa pagi. Saya terima kasih Tuhan yang sudah bagi gitu. Pokoknya tetap semuanya anak apa namanya ikut papa kan imam. Tadi datang langsung nyari di mana kita mau sholat tempat ibadah. Amin. Iya walaupun ya lihat gitu kan. Keren. Terima kasih. Kalian saling menghargai satu sama lain. Itu yang penting kan. Padahal kita menurut gua agama sama aja. Sama. Iya bagus gitu semuanya. Iya dong gitu ya. Udah pokoknya ya seperti itu sih pokoknya bersyukur tadi bersyukur terus adab dan beribadah. Ya itu deh pokoknya. Gue bilang ke anak gue kalau lo macam-macam di entertainment hati-hati lo mama tarik lagi kamu ke rumah. Maksudnya dia harus baik dong. Karena kan ya itu gimana? Dan Kasya nanti ini loh. Kalian harus tahu karena kamu ada masuk ke dunia mama nih. Mama udah babat alas duluan. Jadi kadang-kadang anakku kan suka gitu. Mau ngilangin bayang-bayang papa. Nah itu dia katanya zaman sekarang namanya nggak bisa. Lo masuk ke dunia gua. Jadi katanya. Jangan pernah. Kamu harus bersyukur kalau misalnya orang membandingkan sama mama. Udah pasti. Nah gini caranya biar dibilang aku dibilang nepo. Caranya 1 kerja keras. Kayak mama kau dulu nih ya. Disiplin. Tanggung jawab. Gue dari zaman gue SD dari zaman Pranajaya gue latihan. Gue jogging sampai kuliah 4:30 pagi. Orang sholat gue jogging sampai jam 5 abis itu sekolah. Nah itu gue gak lepas-lepas tuh. Kamu tahu kan? Masih mending diomongin papa kan. Ini ngomongnya gila. Bisa seharian loh. Iya kan pakai walkman, pakai headphone bisa nih. Sampai aja mau tidur gini Mel. Jangan bawa bisa gue mau tidur. Tapi dari dulu gue gak tahu Melly itu orangnya seru, sangat seru gitu. Talkative. Dan selalu menjadi kalau di kerumunan selalu menjadi center of point karena ya Allah. Ya gimana nggak jadi center orang ngomong mulu. Jadi kita nengok lah. Orang mau Oke. Tapi gue seneng lu balik. Lu bakal balik lagi nggak untuk ke dunia nyanyi? Akan fokus lagi nggak ke situ? Iya, karena anak udah besar juga, jadi gue mau, karena gue merasa kalau dunia panggung itu dunia kedua ke aku kan, jadi gitu kan. Berarti kalau di panggung ada orang mau panggil lu nyanyi masih bisa?
Bisa Udah dong. bisa. Bisa banget. Terima kasih ya izinnya nak ya gitu. Tapi kata anak gue boleh. iya. Iya. Ca, boleh Ca? Amin, Film? amin. Film gue udah baru Film selesai. boleh Gue ada juga. 3 film. Acara TV boleh juga. TV boleh banget. TV nge-host gitu. Oke, ini berarti Melly is back. Di Thank sini you. ada Instagramnya Oh my Melly. God. Lu follow, Gue lu belum DM merinding aja. loh ngomong gitu Lu loh. DM aja. Berarti dia ada. Ini jangan salah. Kayak sampai lepas. Yang aslinya aja. Yang aslinya aja udah meninggal. Yang Dia meninggal. dulu kan dibilangnya Whitney Houston Indonesia. Oh ya Allah, oh ya. Ih, Berarti udah tinggal waktu lu. Mama Whitney meninggal gue naik katanya mama ngapain sih nangis sampai begitu. Gue pertama kali kan bisa I wanna dance with somebody. Iya benar. Dia mirip banget dulu gaya-gayanya Iya, gitu. emberan. Oke, gue Makasih seneng ya, banget. makasih ya Ferdi udah diundang sini. Mudah-mudahan ini ya, lu karirnya bisa kayak dulu lagi. Sayang, Amin, yang amin. kangen malu banyak. Nanti Amin, lu amin, lihat ya. amin. Terima kasih. Kasih komen biar dia pede. Bener nggak kangen lu sama ini? Iya dong, biar aku pede. Aku kan orang nggak pedean. Wah, nggak mungkin. Tuh kan nggak ada yang percaya Nggak kan? mungkin, nggak mungkin. Benar. Terus buat Kasia juga ya, karirnya ya, jangan kalah sama Mama. Iya, ya kali kamu harus lebih Terus luar juga biasa. ada Kasia di sini, bisa paket loh. Kalau mau denger itu sama mamanya, lu bisa duet bisa dong. Oh dia nggak mau duet sama gue. Oh nggak mau? Dia gini. Satu-satu ya, jangan duet. Taruh gini. Gue latihan sama dia bagi-bagi. Tiba-tiba pas di panggung gue lupa. Mama itu bagian aku. Kan gue bilang juga apa? Ibunya Kata yang gini, di depan. habis panggung Jadi gini. anaknya jadi backing. Kata mama gitu, mama mau kan tadi udah latihan lupa. Abis seru banget tadi penontonnya katanya gitu. Iya. Ya oke, Iya, pokoknya iya. bisa. Ini Ada ngatur. Kasia. Nanti di kita sini. bagi-bagi. Kasia di sini, dia juga. Kalau kalian suka ada di Spotify, ada di YouTube-nya, komen di YouTube-nya juga. Terus ada mamahnya juga. Kalau yang angkatan-angkatan kita mau Melly nyanyi atau apa, udah mulai siap ya? Udah Iya, oke ya? amin. Dia? Jitan amin. Siap. Aduh, Kita thank you banget Mel. Makasih ya, Gue seneng Bang. loh ngobrol sama lu, Terima sama kasih. Aca, makasih tuh. Makasih. Kayak flashback gue ke Asik, zaman kita lagi iya. naik-naiknya. Ada, seru ya. Kamu juga masih hits tahu. Kamu podcastnya udah membahana. Sampai aku Enggak kalau sih. nonton gitu, aduh kangen teman-teman. Thank you banget ya. Aduh, Kamu sama-sama. luar biasa loh. Sama-sama. Nanti kalau gue ada acara live gitu, Siap. sebentar ya. Siap. Oke, Momen. Oke. Kalian juga ya, pokoknya harus ini loh, ikutan nonton. Thank you banget ya, Fer. Thank you untuk doanya juga. Buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget. Yang DM Melly Manuhutu udah gue datengin. Alhamdulillah udah thank you. setahun Amin, ya. amin, Udah setahun, amin, tapi amin, alhamdulillah amin, sekarang amin. dapat. Dan yang buat nonton sampai habis, thank you. Gue appreciate banget. Jangan lupa follow Instagramnya Melly. Terus ada video klip di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Oke? Ember. Sebarkan Follow ya. kebaikan. Dadah. Bye. Bye-bye. Thank you, Fer.